Ustadz, kalau ada seorang anak istilahnya ibunya, salah satu orang tua tuh ibunya dijadikan jimat, Ustadz. Jimat tuh artinya kalau tidak ada ibu, merasa hidupnya ini nggak bisa berhasil. Iya. Karena doa ibu nih yang bikin dia berhasil. Banyak gitu. Jadi kan ibu nih tanda kutip dijadikan jimat nih, Ustadz. Iya benar. Iya, jimat. Benar. Padahal berarti kan anak nih mencintai banget nih ibunya. Ya. Padahal Allah kan udah ngingatkan, Allah akan menguji dengan apa yang engkau cintai. Berarti kan bisa aja sewaktu-waktu yang dia tidak harapkan ibunya ini diambil sama Allah nih. Kira-kira orang semacam ini dampaknya apa nih, Ustadz? Bisa aja mati karena dia nggak ada harapan lagi. Oh, tidak ada yang merasa bisa menolong? Iya. Padahal kan sudah ceritain Allah itu yang menolong semua makhluknya, termasuk kita itu yang menolong Allah. Jadi bukan orang tua kita, enggak. Orang tua kita itu pada saat kita dalam kandungan memang kewajiban orang tua kita merawat kita. Itu kewajiban. Jadi pada saat kita sudah besar kemudian kita yakini bahwa orang tua kita inilah yang menjadikan terkabulnya keinginan saya, doa-doa saya dikabulkan dan sebagainya. Kemudian kalau orang tuanya meninggal, akhirnya dia ngomong, wah karena ibu saya sudah meninggal, saya mau apa lagi nih? Nggak ada harapan, sudah ikut mati dia biasanya. Karena nggak ada gunanya dia seperti itu walaupun dia sholat. Dia nggak ada, seperti nggak ada Allah. Dia kan seperti ngomong seperti itu, nggak ada Allah yang akan menantu. Iya, benar itu sih. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh seperti itu. Orang tua itu ujian bagi kita sendiri. Jadi kita tetap, kalau kewajiban kita itu hormat kepada orang tua, hormati beneran. Dibantu, ditolong, dinafkahi dan sebagainya. Iya kasih, tapi jangan menjadikan orang tua itu jimat ya, seperti tadi. Jadi saya itu begini karena orang tua, nggak boleh seperti itu. Semua nikmat yang kita terima sejak kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini semata-mata itu dari Allah. Itu aja sudah. Nggak boleh kita samakan. Jadi walaupun itu ibu kita, tidak boleh kita samakan ibu itu dengan Allah, nggak boleh. Itu yang selingkuh namanya, itu ya seperti itu. Itu namanya syirik, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Walaupun lu kan kita harus hormat. Lah kan beda hormat itu dengan menuhankan ibu, itu kan beda. Hormat ya harus kita lakukan dengan tidak memandang ibu dalam bentuk apapun, nggak perlu ya, hormat. Butuh atau nggak butuh dikasih, kalau butuh ya dikasih lebih, dirawat dan ya begitulah namanya hormat, berbakti pada orang tua kan seperti itu. Nah itu sehingga menjadikan bahwa itu tugas kita kepada orang tua. Sama seperti pada saat kita dulu kecil juga kita dirawat sama orang tua, ya sama seperti itu. Kita kecil itu dirawat orang tua, itu kewajiban orang tua merawat kita. Nah pada saat orang tua kita itu dalam kondisi yang lelah, capek, tidak bisa ngapa-ngapain, ya itulah tugas kita. Nah, jadi jangan mendewakan orang tua juga tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi jangan merasa bahwa doa orang tua ini adalah pasti terkabul, enggak mesti seperti itu. Nah, jadi harus difahami bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari Allah Ta'ala. Jadi kita hanya menjalankan tugas kita, hormat kepada orang tua, hormat kepada istri, kan seperti itu. Kita nafkahi istri, kita nafkahi anak, seperti itu. Itu aja tugas-tugas kita seperti itu. Niatnya satu dan berbuat baik lillahi ta'ala. Jadi harus paham, sehingga pada saat kita itu ngerti bahwa kita sebagai anak berbakti pada orang tua, ya berbakti, bukan mau menyembah orang tua, kan begitu. Enggak bisa. Nah, kita harus pahami seperti itu, sehingga jangan menuhankan orang tua juga tidak boleh. Terus kemudian kita merasa bahwa saya begini itu dari doa orang tua. Kamu itu ngaca, gawang saudaramu nggak berhasil, itu berarti ibumu itu kan pilih kasih dulu doanya. Nggak mau juga dibilang gitu. Kan nggak mau juga dia, karena dia akan membela ibunya mati-matian. Lah kan salah kamu akhirnya. Kan merasa kamu menang, egois, merasa kamu itu berfatwa, nggak boleh seperti itu, kan gitu ya. Nggak boleh. Jadi kita ikutin syariat Islam, syariat agama kita ini dengan baik dan benar. Jangan ngarang-ngarang seperti itu, kan ngarang-ngarang kayak nggak ada ibu terus hidup saya mau ngapain tuh, ya, malah tanya. Dan terserah kamu ada itu.
ada itu, ada ini, kan masih ada kewajiban. Punya istri, punya anak, masih ada kewajiban. Kok malah bertanya? Nah, kalau dia merasa hidupnya nggak ada manfaatnya, matilah nih orang. Si anaknya mati, nyusul ibunya nih pasti. Kan gitu ya. Jadi jangan kita menuhankan ibu, tidak boleh. Ya, menuhankan hanya satu, Allah. Allah yang kita tuhankan, cukup. Yang lain tidak. Ya, niatkan semua kebaikan itu karena Allah. Jadi bukan niatkan kebaikan berbakti pada orang tua agar berhasil, itu tidak boleh itu. Tidak boleh seperti itu. Dilarang, tidak bisa. Jadi jangan punya seperti itu. Ya. Diniatkan karena Allah Ta'ala, karena niat karena Allah Ta'ala, itulah nilai-nilai akhirat, nilai-nilai amal soleh. Ustaz, kalau niat karena Allah, Ustaz, ini menggelitik nih. Apakah Allah tuh perlu dengan kebaikan yang kita lakukan, Ustaz? Sebenarnya itu kan Allah nggak perlu, yang diperlukan itu kan iman. Persoalannya itu kan sudah dijelaskan. Allah itu nggak butuh sholat kita, Allah itu nggak butuh puasa, yang butuh itu ketaatan. Jadi tidak butuh yang kita kerjakan, karena di balik yang kita kerjakan baik itu ada niat-niat yang tidak baik atau niat-niat yang mengikuti dari suatu perbuatan baik. Nah, itulah sebenarnya makanya kalimat la ilaha illallah itu harus difahami. Tidak ada Tuhan selain Allah. Masa tidak ada Tuhan? Kan lain ya. Ya, selain Allah harusnya seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita ingin mengamalkan la ilaha illallah, ya begitu itu. Setiap saatnya. Jadi dalam segala aplikasi. Jadi tidak di lisan. Lisan kita bisa 2 tambah 2 4 semuanya. Anak kecil juga bisa 2 tambah 2 4. Kan gitu ya. Apalagi yang sudah gede bangkotan seperti kita hafal lah ya. Tapi intinya adalah iman kepada Allah Ta'ala, itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan sholat kita. Nah, Allah nggak butuh oleh sholat kita sebenarnya. Tapi yang butuh adalah ketaatan kita. Loh, kok saya sholat taat? Belum tentu. Kamu itu sholat bisa aja minta kaya. Bisa. Kamu sholat itu bisa agar dilancarkan proyeknya. Dilancarkan proyeknya. Kamu itu sholat agar tidak dikatakan tidak sholat, kan macam-macam. Kamu sholat itu kan yang ada di rumah biar tidak dimarahin sama pasanganmu, itu aja. Berarti perbuatan apapun lillahi ta'ala karena Allah melihat ketaatan kita, bahwa oh ya dia jalanin karena Allah. Dan gitu, jadi bukan karena dunia. Dulu juga ya. Iya, itu kan dicatat. Makanya diceritakan bahwa Allah itu nggak butuh sholat kita. Maksudnya apa? Karena sholatnya manusia itu kadang-kadang ya diajarkan untuk itu. Tahajud, habis tahajud terus kamu minta. Nah, mintanya dunia gitu kan, lucu jadinya. Enggak lah, ya banyak-banyak mohon ampun aja, memuji Allah. Oh, sudah diceritakan dalam Quran jelas sekali. Wa bil asharihum yastaghfirun, itu sudah jelas sekali. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Nah, kan jelas mohon ampun berarti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat, jangan menuhankan sesuatu. Tidak boleh itu syirik. Apapun bentuknya, walaupun itu orang tua kita, tidak boleh. Ya, mudah-mudahan manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.